Anda kembali di Prime Time News. Pemirsa, saya ingin ke Bang Denny. Bang Denny, tadi Pak Panda menyebutkan surat Anda ini sensasional, ditujukan kepada Megawati Soekarno Putri. Dan bahkan Pak Panda menyatakan tidak perlu dibalas begitu. Apa sih yang Anda cari, Bang Denny? Tidak mengapa. Jadi ya tentu saja kalau dikomentari semacam itu tuh hak Bang Panda. Saya hanya ingin mengatakan insya Allah niatnya adalah supaya pemilu memang betul-betul tidak ditunda. Memang gerakan-gerakan semacam ini kan tidak bisa dilihat dari pernyataan-pernyataan di depan panggung. Pak Mahfud misalnya itu di pemberitaan-pemberitaan sudah keluar sebenarnya. Mengatakan ada yang datang kepada beliau, menyampaikan sudah siap untuk melaksanakan sidang istimewa MPR, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu sudah ada diberitakan di majalah Tempo, dan lain-lain. Dan Pak Mahfud memang kemudian mengatakan perintah kepada saya adalah melaksanakan pemilu. Kemudian Ketua DPD itu juga menyampaikan bahwa salah satu pintu masuk penundaan itu adalah melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan sistem pemilu. Akan dikatakan sistem pemilunya tertutup dan kemudian karenanya perlu ada penundaan karena KPU-nya perlu persiapan-persiapan dan seterusnya. Saya bilang ini bagaimana kok bisa? Ini cerita telepon-teleponannya sekitar bulan Februari yang lalu. Nah, hari-hari terakhir ini saya kembali diinformasikan oleh teman-teman ini gerakan yang pengawalan yang saudara lakukan itu malah ditunggangi untuk mengarah ke penundaan pemilu lagi. Saya bilang saya harus menyampaikan saya tidak setuju. Jadi saya ingin melakukan langkah-langkah antisipasi, jangan sampai niat untuk menjaga sistem pemilu yang demokratis melalui sistem yang menurut saya tetap terbuka, karena tertutup itu berarti MK-nya masuk ke wilayah kewenangan parlemen karena ini open legal policy dan mengganggu proses pemilu yang sudah berjalan. Jangan sampai kemudian ini malah ditunggangi, dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang mau melakukan penundaan. Baik. Saya Bang Denny. sayangnya tentu saja kesulitan untuk menyebut kelompoknya dari mana. Tapi pemberitaan ini sudah dilakukan. Oke, Bang Dan Denny, kalau maaf kita saya potong, melihat tapi majalah Tempo sebelumnya kan sudah misalnya ada sebagai jaminan ya dari KPU, sudah ada jaminan dinyatakan langsung bahwa tidak akan ada penundaan pemilu sesuai dengan tahapan yang sudah direncanakan. Presiden Jokowi juga sudah menyatakan soal perpanjangan jabatan presiden tidak mungkin sampai dengan 3 periode. Jaminan ini tidak cukup bagi Anda? yang tadi saya katakan, KPU, Menko Polhukam, tentu mereka harus dan memang sudah benar menyampaikan statement semacam itu, bahwa pemilu tetap dilaksanakan. Tetapi ini kan panggung depan. Di panggung belakang, gerakan-gerakan untuk menunda pemilu ini belum berhenti. Dan itu menjadi salah satu jawaban jika memang skenario pemilihan presiden terutama 2024 dirasa tidak menguntungkan kepentingan politik kelompok ini. Jadi Nah, gini deh. tentu saja sebentar, saya selesaikan dulu. Tidak mungkin KPU mengatakan ya kita akan tunda. Ya tidak mungkin. Mereka itu hak menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan dan memang harus demikian. Tapi kelompok-kelompok yang ingin penundaan ini sudah bertemu dengan Pak Menko Polhukam, menyampaikan nanti kalau Pak Jokowi di luar negeri sidang istimewanya dilaksanakan. Beliau pulang sudah selesai dan memang ada perpanjangan masa jabatan presiden. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu hanya hal-hal semacam ini kan tidak disampaikan di depan kamera. Itu hanya panggung depan saja ya.
saya memandang ini penting disampaikan, Baik, dan saya kita beri melihat kesempatan untuk PDI Pak Perjuangan Panda, adalah salah Bang satu Denny. partai yang secara satu kalimat saja. PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang konsisten mengawal konstitusi dalam konteks menolak 3 periode jabatan presiden Ya. dan menolak penundaan pemilu. Karena itu saya PDI menyampaikan Perjuangan surat dulu, Pak ini Panda. kepada PDI Perjuangan melalui Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri. Oke, Pak Panda. Jadi terus terang aja dengan surat terbukamu ini dan komentar terakhir ini menyegarkan ingatan saya apa yang disampaikan oleh SBY yang jauh-jauh hari mensinyalir bahwa akan ada kecurangan pelaksanaan pemilu. Itu di akhir tahun yang lalu itu. Gitu loh. Jadi itu saya lihat konkordan dengan yang you sampaikan ini. Hubungannya apa, Pak Panda? Enggak, waktu itu Denny Indrayana adalah wakil menteri andalan SBY, ujung tombak. Jadi omongannya SBY ini diulang-ulangi lagi atau dikembang-kembangkan oleh Denny, nggak heran gitu loh. Oke. Itu artinya jauh-jauh hari seperti Tahun ini SBY sudah 2021, jauh-jauh hari yang lalu maksudnya. jauh-jauh hari sebelum ini SBY sudah sampaikan kekhawatirannya. Ya kan? Bahwa Ya, akan tahun ada 2022 yang lalu maksudnya. Iya. Jadi Oh iya, saya kalau bukan you hakim. sekarang lanjutkan itu, segar-segarkan itu, orang masyarakat udah ngerti. Oh ini orangnya SBY, ya kan, diteruskannya. Jadi nggak ada yang Boleh saya baru. komentar, Pak? Artinya informasi-informasi yang didapatkan oleh Bang Denny ini menurut Anda? Ya hampir sama nafasnya apanya dengan apa yang disampaikan oleh SBY mengenai pelaksanaan pemilu. Beliau kan katakan nanti akan ada kecurangan. Wah, pemilu nanti dilaksanakan itu kan statement yang menggegerkan waktu itu gitu loh. Baik, kita beri kesempatan. Bang Denny silakan. Ya, saya mengkonfirmasi ke teman yang ada di Demokrat, kenapa Pak SBY menyampaikan statement itu. Rupanya disampaikan oleh rekan ini, Pak SBY mendapatkan informasi dari seorang tokoh bangsa yang bertemu dengan Pak Jokowi, mendiskusikan tentang Pilpres, dan Pak Jokowi menyampaikan Pilpres 2024 hanya akan diikuti oleh 2 pasangan calon. Sang tokoh bangsa terkejut. Kok bisa, Pak? Bukankah ada calon-calon yang lain dan banyak? Tersebutlah salah satunya Anies Baswedan. Menurut tokoh itu, Pak Anies tidak akan menjadi capres karena akan ada kasusnya di KPK, kata Pak Jokowi. Pak SBY mengkonfirmasi ini ke seorang pengusaha nasional yang saya dengar dari kawan ini, dan dikatakan, confirm Pak, memang Pak Jokowi juga menyatakan hal itu. Kalau kemudian kita lihat wawancara salah satu TV nasional, Rosiana Silalahi, Pak Panda, Yusuf Wanandi dengan tegas mengatakan hakul yakin di Oktober nanti calon presiden hanya ada 2. Nah, Pak Muldoko itu mengambil Demokrat, menurut Romahur Muzi bahasanya adalah mencopet. Di podcastnya Akbar Faisal, dia katakan, Romi P3, jika Demokrat dicopet Muldoko, Pak Anies tidak bisa menjadi calon presiden. Ini semua bukan informasi yang tiba-tiba muncul. Jadi bahwasanya kemudian memang ada resistensi ke salah satu calon presiden dan preferensi ke Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu kan sudah dikonfirmasi oleh Presiden bahwa saya memang akan cawe-cawe dan memilih tidak netral dalam Pilpres 2024. Masih ke Pak Panda ya, Bang Denny ya. Bedanya dengan dulu era SBY adalah penundaan, ya. Kalau sekarang Presiden Jokowi nyata-nyata menyatakan tidak netral begitu. Enggak, ceritanya ini Meskipun juga demi kan kebaikan ada, negara. Aku ini terlatih profesional wartawan investigasi. Itu kan kemudian Jokowi bicara dengan seorang tokoh yang bagaimana? Kemudian seorang pengusaha, kemudian itu dianggap menjadi belum tentu A1, belum tentu kebenaran itu gitu loh. Sayang itu kemudian menjadi kita analisa.
Meskipun dulu tidak ada pernyataan dari Presiden SBY yang menyatakan bahwa saya akan tidak cawe-cawe atau tidak netral seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Ya sama tadi yang disinggung itu juga mengenai Demokrat katanya tadi. Mau dia dicopet apa segala macam Demokrat. Kalau jujur secara objektif, Muldoko itu mendapat limpahan senior mayoritas senior pendiri daripada Demokrat pecah. Kan begitu. Diundanglah Muldoko, dia bukan Muldoko ujuk-ujuk datang nyopet atau ngerampok gitu loh. Kasihan Muldokonya. Kasihan Muldoko. Iya, nanti kita akan bahas soal ini Pak Panda. Kita harus jeda terlebih dahulu karena Bang Denny juga menyatakan soal perebutan kedaulatan partai begitu membandingkan dengan tahun 96 pada saat itu PDI yang dicoba direbut oleh tokoh Suryadi. Kami akan kembali dengan ulasannya. Sesaat lagi tetaplah di Prime Time News.